Yang pertama baca Quran dan makannya. Oops, sorry. Hi everyone, it's Via and welcome to Siti Albiais channel. Dulu aku pernah bikin story di Instagram kalau aku lagi belajar cara membaca karakter seseorang berdasarkan fotonya, walaupun belum pernah ketemu. Dan aku gak nyangka banget kalau respon teman-teman di Instagram itu pada rame. Aku sampai capek buat milih tuh siapa-siapa aja yang mau dibaca, karena kan takut ada yang baper, takut ya gitu deh. Dan kebetulan karakter orang itu, aura orang itu ada yang sama, jadi dipilih dulu. Sorry banget kalau kalian yang pengen dibaca tuh aku belum baca. Oke, kali ini aku bakal berbagi tips bagaimana cara membaca karakter seseorang, namun bukan berdasarkan foto, tapi ketika first time meet. I think ini sangat berguna buat kita, apalagi baru pertama kali ketemu dengan dia kan. Kita harus tahu dong dia tuh aslinya seperti apa. Ya walaupun kita dilarang sih buat suuzon, untuk berprasangka buruk ke orang itu dilarang. Paling enggak tips ini bisa dijadiin acuan buat kita. Dan aku mau ingatin kalau tips ini merupakan tips yang udah pernah aku coba. Dari pengalaman aku setelah aku menebak kepribadian dan karakter mereka berdasarkan first time meet ini, 2 atau 3 bulan kenal, bahkan belum nyampe karakter aslinya itu sudah kelihatan dan tebakan aku yang tadi bener. Oke, let's start it. Yang pertama, cara berjabat tangan. Pada umumnya, hal pertama yang kita lakukan kepada seseorang ketika baru pertama kali ketemu adalah berjabat tangan. Ada 2 jenis jabat tangan yang biasanya kita temui, yaitu yang pertama gagah dan berani, dan yang kedua pelan dan you know lah. Orang yang melakukan jabat tangan dengan gagah dan berani merupakan orang yang percaya diri, suka tantangan, dan menikmati hal-hal baru. Mereka tergolong orang-orang yang ekstrovert. Biasanya orang yang kayak gini nih merupakan orang yang seru, actually seru. Mereka adalah pendengar sekaligus pembicara yang baik. Kita mudah banget nyaman ngobrol sama orang yang jabat tangannya itu gitu lah, bukan? Tapi ini nggak semua ya, ini universal dan kita harus lihat dulu body language yang dia berikan. Kalau soal body language nanti di video selanjutnya, nanti kepanjangan kalian bakal bosan. Nah, orang yang melakukan jabat tangan dengan pelan bukan berarti orangnya nggak seru ya. Cuman orang yang seperti ini biasanya orang yang kurang percaya diri, terus jaim, jaga image, terus suka overthinking gitu di awal pertemuan, dan gampang banget insecure. Orang yang kayak gini biasanya ada 2 tipe, yaitu yang pertama beneran introvert, dan yang kedua itu ya dia cuma jaga image aja. Nanti kalau udah kenal lama bakal nyambung kok, ngobrolnya bakal seru. Yang kedua, bagaimana cara dia memperlakukan service staff. Secara nggak langsung kita bisa loh lihat karakter seseorang itu berdasarkan cara dia memperlakukan service staff. Karena kan pada dasarnya service staff itu kedudukannya di bawah konsumen. Jadi terkadang ada orang yang bertindak seenaknya ke service staff, atau bahkan ada yang sopan dan baik ke sesama. Dengan kita ngelihat dia bagaimana cara dia memperlakukan service staff, itu bisa dijadikan tolak ukur kita. Oh, dia anaknya baik ya. Oh, dia ternyata kasar ya, gitu. Terkadang kalau ada orang yang mendapatkan pelayanan kurang baik dari service staff, itu ada yang marah-marah, ada yang sabar, ada yang sopan. Yang ketiga, seberapa sering dia ngecek HP. Zaman sekarang siapa sih yang gak bawa handphone? Pas ketemuan, kalian bisa loh lihat karakter seseorang berdasarkan seberapa sering dia ngecek HP. Orang yang sering ngecek HP walaupun gak ada notif, itu menandakan orang yang gak percaya diri, kurang stabil dalam emosional, dan bisa jadi kurang nyaman dengan kita. Ya, handphone itu cuma dijadikan pelampiasan, dan bahkan kelihatan banget kan kurang menghargainya. Yang keempat, cara dia makan. Lucu banget gak sih kalau orang lagi makan terus kita perhatiin, terus tiba-tiba dia ngeliatin, mau ya? Gitu, aku pernah gitu sumpah, dan itu malu banget. Padahal aslinya aku nggak mau makanan dia, aku cuma pengen lihat dia gimana sih orangnya. Nah, orang yang makan dengan lambat
itu biasanya orang yang senang berada di bawah kontrol dan tahu bagaimana cara menghargai hidup. Terus ada kan orang yang suka coba-coba berbagai makanan gitu, dicicipin satu-satu. Itu merupakan orang yang suka sama tantangan dan biasanya anaknya asik gitu loh, ekstrovert biasanya. Dan dia tuh berani mengambil resiko. Nah, orang yang cenderung memilih-milih makanan itu biasanya mudah cemas dan bermasalah dengan emosinya. Yang kelima, cara jalan. Ini worth it banget sih. Ini worth it banget. Dari cara jalan kita bisa lihat, oh ini anaknya gimana sih gitu. Orang yang biasanya jalannya itu cenderung cepat dan badannya ke depan, biasanya itu orang yang berpikir logis, produktif, dan biasanya dingin. Dia dingin, suka bersaing. Biasanya ini jalan-jalan anak pintar. Jalan-jalan anak pintar di sekolah. Beneran. Anak yang pintar ya, bukan anak yang ini suka caper ke guru. Ups. Kalian pernah gak sih lihat anak-anak yang pintar di akademik itu, yang bener-bener suka belajar matem, fisika, kimia, biologi, yang suka ikut cerdas cermat? Pasti jalannya kayak gitu deh. Coba kalian lihat deh, perhatikan. Ini biasanya anak-anak pintar yang suka bersaing gitu loh, bersaing dalam nilai. Terus kalau jalannya anak introvert beda lagi. Biasanya agak jinjit, menghadap ke bawah gitu loh. Kebayang gak sih? Dia tuh jalannya kalau bisa dia nggak lihat kiri kanan, terus dia jalannya ke bawah, terus lihat ke depan gitu. Fix ini orangnya introvert sih. Teman-temannya bisa kita lihat siapa aja, saking introvertnya. Terus yang ketiga ada jalan orang yang percaya diri banget, yang dadanya gini, terus kepalanya gini, terus dia jalan deh. Biasanya ini orang seru banget, sumpah. Ini orang seru banget. Dia anaknya asik, ngobrol itu pasti nyambung aja terus ngobrolnya. Dia berkarisma, terus dia itu supel anaknya. Ya, cuman terkadang dia suka sih kecenderungan untuk merebut perhatian yang seharusnya bukan untuk dia. And last but not least, cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi ini merupakan cara yang paling efektif biar kita bisa ngelihat karakter dia itu seperti apa. Orang kalau ngobrol keseringan membicarakan diri dia sendiri, itu biasanya orang yang keras kepala, egois, dan sulit berbagi cuy alias pelit. Nah, sebaliknya kalau orang yang lebih suka mendengarkan cerita orang daripada membicarakan kebanggaan diri dia sendiri, kemungkinan dan biasanya orang itu bersifat ramah, rendah hati, dan mudah berbagi. Oke guys, jadi itu dia cara membaca karakter orang berdasarkan first time meet. Kita bisa ngeliat dari cara-cara yang aku kasih tadi. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, terus komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video aku. That's all. I love you guys and see you.